Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar PKN pertemuan yang ke-6 untuk kelas 7 MTS Ulumiyah. Hari ini kita akan melanjutkan soal norma. Kemarin kita juga sudah belajar soal macam-macam norma, sanksi dan ganjaran atas pelanggaran dan pelaksanaan norma, tujuan dari norma apa, kita sudah belajar itu. Nah, pertemuan kali ini kita akan memperdalam tujuan atau fungsi dari norma hukum, ya. Secara garis besar, norma hukum fungsinya ada 4. Yang pertama adalah memberikan pengesahan atau legitimasi. Pengesahan itu dalam bahasa ilmiahnya disebut legitimasi atas apa yang berlaku dalam masyarakat, ya. Ini fungsi yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi atas apa yang berlaku di tengah masyarakat. Contohnya misalkan begini. Ketika terjadi insiden kecelakaan lalu lintas, ya, kemudian ada korban jiwa, maka hukum hadir di situ. Hukum hadir untuk apa? Untuk menentukan, untuk melakukan penyelidikan, sebagai acuan melakukan penyelidikan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata misalkan kecelakaan antara truk dengan bis, kemudian ada korban jiwa, dilakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang lalu lintas, kemudian disimpulkan, oh ternyata dari kecelakaan ini yang dinyatakan bersalah adalah bis karena remnya blong misalkan. Ini bisa disimpulkan, bisa disahkan ketika ada hukum yang hadir di situ. Maka dalam hal ini hukum berfungsi sebagai pengesahan atau legitimasi atas apa yang terjadi di tengah masyarakat. Semacam jadi hakim, hukum itu panglima, ya, penentu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsi hukum rekayasa, alat rekayasa masyarakat. Alat rekayasa masyarakat. Maksudnya bagaimana? Ini tidak diterjemahkan secara sederhana. Rekayasa itu memainkan, tetapi artinya tidak seperti itu. Alat rekayasa masyarakat yang dimaksud di sini adalah hukum mengatur bagaimana masyarakat itu bersikap, bagaimana masyarakat itu bertingkah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga ketika sudah urusannya kehidupan bermasyarakat, individu atau kelompok masyarakat tidak boleh seenak hatinya melakukan sesuatu. Patokannya adalah hukum yang berlaku di sana. Bagaimana secara hukum, apakah tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan hukum atau tidak? Nah, itu yang menjadi acuan. Jadi acuannya adalah hukum. Oke. Kemudian fungsi yang ketiga dari hukum, fungsi norma hukum adalah sebagai sarana pembentuk masyarakat, ya, khususnya sarana pembangunan sumber daya manusia, maksudnya ya, SDM. Nah, sarana membentuk masyarakat ini maksudnya apa? Maksudnya adalah hukum yang sifatnya memaksa dan mengikat. Hukum yang sifatnya memaksa dan mengikat itu fungsinya adalah membentuk karakter masyarakat, ya. Contohnya misalkan begini, suatu wilayah tertentu yang itu mungkin selama ini selalu melanggar aturan lalu lintas misalkan, kemudian hukum hadir di situ. Hukum hadir melalui pemasakan traffic light misalkan, ya. Traffic light itu lampu bangjo, bahasa Inggrisnya traffic light. Dipasang di situ, keberadaan lampu lalu lintas atau traffic light itu memberikan paksaan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas, tertib berkendara, sehingga secara terus-menerus jika itu dilakukan, maka akan membentuk karakter masyarakat. Karakternya apa? Karakter mentaati aturan lalu lintas. Tentu ketika masyarakat terbiasa mentaati aturan, termasuk aturan lalu lintas,
maka sumber daya manusia masyarakat juga akan terbangun. Begitu maksudnya. Nah, kemudian fungsi yang keempat adalah hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Konflik sosial itu berarti konflik yang melibatkan antar masyarakat dengan masyarakat. Ketika ada konflik seperti itu, karena konflik tak bisa dihindari di tengah masyarakat, sangat potensial terjadi. Nah, ketika ada konflik seperti itu, maka yang menjadi senjata atau yang menjadi penengah istilahnya, yang menjadi tolak ukur penegakan aturan adalah hukum. Bagaimana konflik sosial itu diselesaikan melalui hukum? Maka hukum ini menjadi senjata dalam bahasa kiasannya, sehingga konflik sosial tadi bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu. Kemudian ini 4 fungsi hukum sudah ya, 4 fungsi hukum. Kemudian hal yang terkait dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Ini materi tambahan, keadilan. Nah, secara teoritis keadilan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Keadilan distributif itu adalah keadilan yang diberikan oleh sekelompok orang atau seseorang atau negara, ya. Keadilan yang diberikan oleh negara kepada warganya secara menyeluruh. Keadilan yang diberikan oleh negara kepada warga negara secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan apapun, yang terpenting adalah warga negara itu. Itu namanya keadilan distributif. Ini pengertian keadilan distributif dalam konteks kehidupan bernegara. Jadi keadilan yang dilakukan tanpa melihat apapun, yang terpenting adalah aspek adil bagi yang menerima itu terpenuhi, ya. Keadilan distributif itu negara memberikan sesuatu kepada warga negara secara keseluruhan. Contoh misalkan bantuan, contoh misalkan KTP, semua orang berhak punya KTP. Nah, pemberian KTP oleh negara kepada warga negara itu masuk dalam kategori keadilan distributif. Mengapa? Karena semua warga negara menerima tanpa terkecuali. Ini namanya keadilan distributif. Negara memberikan kepada warga negara tanpa terkecuali. Contoh lain misalkan, bentuk lain keadilan distributif di kehidupan sosial. Misalkan seorang bapak punya 5 anak, kemudian memberikan anak itu, 5 anaknya itu masing-masing uang saku sebesar 10.000 setiap hari, baik anak pertama, kedua, ketiga, 4 sampai 5 masing-masing 10.000, itu adil. Tetapi adil dalam sisi pengertian adil distributif. Itu. Kemudian keadilan yang kedua adalah keadilan legal. Keadilan legal itu apa? Keadilan legal itu adalah keadilan yang muncul dari bawah ke atas. Pengertiannya, keadilan dalam konteks negara, keadilan yang mengharuskan seorang warga negara mentaati hukum sesuai dengan yang diberlakukan oleh negara itu. Itu namanya keadilan legal. Jadi warga negara, misalkan saya sebagai warga negara, saya membayar pajak, kemudian saya tidak membuat keonaran di muka umum, kemudian saya mentaati aturan berlalu lintas, itu namanya saya melaksanakan keadilan legal. Itu namanya keadilan legal, dilakukan oleh warga negara terhadap negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu adil secara legal. Kemudian yang ketiga adalah keadilan komutatif, ya. Keadilan komutatif. Pengertiannya bagaimana? Keadilan komutatif itu keadilan yang diberlakukan atas dasar, ya, atas dasar timbal balik. Keadilan yang dilakukan atas dasar timbal balik. Contoh begini. Bapak Ibu guru atau wali kelas 7 memberikan hadiah jam tangan kepada juara kelas 1,
ya, juara pertama kelas. Kemudian juara 2 kelas diberikan hadiah sepatu. Juara kelas 3, ya, juara kelas 7 peringkat ketiga diberikan hadiah buku. Nah, yang lainnya tidak diberikan hadiah. Kenapa? Karena tidak menjadi juara begitu ya. Ini namanya konsep keadilan komutatif. Keadilan yang muncul karena timbal balik. Mengapa si A diberikan hadiah jam tangan? Karena si A ini juara 1. Si B kenapa diberikan sepatu? Karena juara 2. Si C kenapa diberikan buku? Karena juara 3. Sehingga kesimpulannya keadilan komutatif ini adalah keadilan yang muncul karena timbal balik. Seperti misalkan contoh, seorang bapak punya anak 5. Anak yang pertama karena sudah besar diberi uang saku 10.000. Anak yang ke nomor 2 karena masih sekolah SD diberi uang saku lebih kecil 5.000. Yang ketiga karena belum sekolah dikasih 2.000 dan seterusnya. Ini adil. Namanya adil komutatif. Saya kira begitu. Tugasnya adalah silakan contohkan keadilan distributif, kemudian keadilan legal dan keadilan komutatif di kehidupan sehari-hari Anda, yang di pondok, di rumah, masing-masing konsep keadilan 5 contoh. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.